Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur kita bertemu kembali dalam renungan kita. Yakin dan percaya sidang jemaat Tuhan masih terus semangat, terus bersuka cita, terus berpengharapan kepada Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan kita bersama-sama belajar, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan, Dia Raja segala raja. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Markus pasal 12 ayat 13 sampai ayat 27 tentang membayar pajak kepada kaisar. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka membawa, maka Ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar Dia. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, Aku adalah
Aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Yesus menang atas kejahatan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, berkali-kali berulang-ulang Yesus terus dicobai oleh orang Farisi, orang Saduki, dan juga orang-orang Herodian. Pada kesempatan ini orang Herodian datang kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus bertanya, Tuhan, apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar, kepada pemerintah? Yesus tahu apa yang ada dalam hati mereka. Adalah hati yang busuk, mau mencoba Yesus. Agar Yesus dipersalahkan, agar ada alasan mereka untuk menangkap dan mempersalahkan Yesus. Tetapi Yesus memiliki jawaban yang luar biasa, yang penuh dengan hikmat kuasa daripada Tuhan, dan memberikan jawaban yang tepat dan pasti untuk mereka. Ya, sidang jemaat Tuhan yang terkasih, di perikop sebelumnya Yesus dengan pedas menyindir para pemuka adat dan pemimpin agama dengan perumpamaan kebun anggur. Kritikan Yesus telah melukai hati dan harga diri mereka sebenarnya. Karena itu mereka berupaya mencari cara untuk menjebak Yesus. Strategi yang mereka gunakan sangat-sangat keji sebenarnya. Salah sedikit saja, kematian sudah menunggu di depan mata bagi Yesus. Kali ini mereka melontarkan isu mengenai pajak, dan mereka melontarkan isu mengenai kebangkitan. Mereka terus mencecar Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab seorang manusia biasa. Tapi Yesus adalah Tuhan. Dia tahu segala, dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Sedang jemaat Tuhan, di sini jelas bahwa Yesus ditarik dalam suasana, dalam pemerintahan, suasana yang ada pada saat itu. Pertama mengenai pajak, yang kedua mengenai kebangkitan. Yesus memberikan penjelasan kepada mereka. Jemaat Tuhan, Yesus memberikan penjelasan yang luar biasa kepada mereka. Bagaimanapun cara mereka untuk menyalahkan Yesus, untuk menjebak Yesus, tetapi Yesus tetap menang atas kejahatan. Yesus tidak pernah kalah, jemaat Tuhan, atas kejahatan. Tetapi dia tetap menang karena dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dan Yesus memberikan kepada orang-orang Herodian, kepada orang Farisi, dan juga orang Saduki jawaban yang luar biasa. Kepada orang Saduki, Yesus tegas mengatakan, kamu sesat. Karena orang Saduki mengatakan kepada Yesus, ada suatu keluarga yang tidak memiliki keturunan, 7 bersaudara dan 1 perempuan. Dan dia bertanya orang Saduki, siapa nanti suaminya? Yesus dengan jelas mengatakan kepada orang Saduki, kamu sesat. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah orang mati. Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Makanya dikatakan kepada orang Saduki, kamu sesat. Karena pemahaman kebangkitan orang Saduki berbeda, karena mereka tidak percaya ada kebangkitan dari antara orang mati. Tidak ada. Makanya mereka bertanya seperti itu. Dan orang Saduki dipakai oleh orang-orang Farisi untuk mencari kesalahan daripada Yesus. Begitu luar biasa Yesus, sidang jemaat Tuhan. Bagaimanapun dia dijebak dan juga dicobai, tetap dia menang atas kejahatan. Begitu juga dengan kita, sidang jemaat Tuhan. Bagaimanapun situasi kita, bagaimanapun keadaan kita, kita jangan kalah. Kita tidak boleh kalah. Kita harus menang di dalam Tuhan. Amin.
Kita harus menang di dalam Tuhan. Jangan kita kalah atas kejahatan, tetapi kita harus menang terhadap kejahatan. Kita harus menang agar kita memperoleh suatu mahkota kehidupan di kemudian hari. Dengan syarat kita mengundang Yesus, kita bersama Yesus menghadapi masalah itu. Bukan dengan seorang diri kita, tetapi kita bersama Yesus agar Yesus turut bekerja setiap masalah kita, setiap kehidupan kita, agar kita memperoleh suatu kemenangan dan kita akan menang melawan segala kejahatan. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur, kami diingatkan kami tetap harus berjaga-jaga dan kami terus harus mengalahkan kejahatan supaya kami memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Ajar kami ya terus Tuhan untuk selalu berharap kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin.